Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Pak Heri, tadi kita terakhir membahas tentang apa sih sebenarnya upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan dari sisi teknologi maupun sistem yang menjamin bahwa pilot-pilot itu terbang dengan aman dan nyaman. Pertama, kalau untuk berkaitan dengan penerbangan, yang kita kembangkan adalah memang sistem navigasi. Sistem navigasi penerbangan. Sekarang ini kita tahu bahwa kita sudah membentuk namanya Airnav. Perum. Jadi dulu perusahaan ini digabung dengan AP1, AP2 maupun yang ada di bandara-bandara perhubungan udara. Sekarang sudah menjadi single providers, menjadi Airnav Indonesia, Perum Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Itu panjangnya gitu. Tapi disingkat Airnav Indonesia. Nah, ini yang sedang dikembangkan terus fasilitasnya. Nah, termasuk nanti yang di Jakarta maupun karena ada sekarang ini ada dua tempat utama, Jakarta dan Makassar gitu. Karena kita punya dua FIR kan Indonesia ini. Hanya dua bandara itu saja yang saat ini masih enggak, fasilitas pelayanan untuk penerbangan dalam artian yang bisa mengcover upper level maupun lower level. Tapi kalau untuk bandara, per bandara dia punya. Untuk per bandara punya fasilitas. Tapi yang untuk yang ruang udaranya itu di dua main besar itu. Samping kita punya radar-radar di beberapa bandara gitu. Yang datanya masuk ke Makassar maupun masuk ke Soekarno-Hatta. Yang nah, itu yang terus dikembangkan. Seperti kita ketahui program itu dengan adanya Airnav ini ke depan kita harapkan kita bisa setara lah untuk di area ini. Di region ini. Seperti kita ketahui bahwa di selatan kita ada Australia, di utara kita ada Singapura, di agak ke timur ada Bangkok yang punya perusahaan navigasi yang canggih-canggih. Singapura dan Bangkok dia sudah ada kerjasama untuk pengaturan lalu lintas ini. Australia, Singapura, kita di tengah. Nah, kita harus setara mereka supaya pelayanan penerbangan itu smooth semua, seamless kalau istilahnya, supaya bisa lebih melayani penerbangan lebih safe lagi. Nah, itu berkaitan dengan navigasi. Yang kedua tadi bicara cuaca. Cuaca itu adalah servisnya sebetulnya dulu di bawah perhubungan, tapi sekarang kan berdiri sendiri. Jadi Badan BMKG. Badan berdiri sendiri, tapi koordinasi dengan perhubungan tetap. Karena dia kepala BMKG itu bertanggung jawab Presiden melalui Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Nah, kita tahu bahwa mereka juga improve. Tapi detailnya lebih bagus ditanyakan ke BMKG, kita nggak tahu lah. Tidak ada rencana ya Pak, tidak ada dalam roadmapnya Kementerian Perhubungan untuk mungkin, kan sekarang ini Bapak mengatakan bahwa ada BMKG di tiap bandara, tapi ada tidak rencana untuk bisa menyatukan antara informasi cuaca yang dimiliki BMKG dengan petugas ATC, sehingga seperti yang tadi Pak Adi bilang, ketika pilot itu terbang ada petugas flywatch ya kayak Pak Adi ya, yang bisa kemudian mendampingi pilot mengatakan bahwa di depan ada cuaca yang kurang baik, Anda berapa posisi fuel saat ini memungkinkan tidak untuk menghindar, seperti itu. Ada tidak Pak roadmap untuk menyatukan dua itu? Ada, saya pikir, karena untuk bandara-bandara besar seperti kayak Soekarno-Hatta itu memang dia ada link ke pengawas dari itu, dia ada data itu bisa transfer ke atas juga. Ada, sudah. Tapi petugas ATC tidak pernah membahas soal cuaca ketika berbicara dengan pilot. Iya, ada satu data yang saya lupa istilah namanya alat itu ya, yang masuk ke ruang ATC, ditransfer dari data BMKG juga. Tapi tidak di dalam satu gabungan layar yang sama. Ini ada data tersendiri yang bisa dilihat di situ. Nah, ini yang mungkin harus diimprove bersama-sama dengan BMKG nanti ke depan untuk bisa mengcover seluruh Indonesia. Nah, di samping itu BMKG setahu saya dia juga kerjasama satelit dengan kalau ada masalah dengan Australia misalnya, karena ini bicara satelit kan sama Australia dan untuk collect data. BMKG ini bisa mengambil data juga dari sana, seperti misal kayak kemarin ada gunung berapi gitu, ada es. Abu, nah itu kita dapat data satelitnya dari Australia itu, dari Australia. Nah, dari sana data satelit dari Australia itu digabung dengan data daripada BMKG yang ada, arah angin dan segala macam, jadi penyebarannya ketahuan, dipotret lagi oleh BMKG. Di samping juga dari
vulkanologi tekanan berapa tingginya. Gabungan semua itulah kita menservis penerbangan dan kita juga bisa memutuskan bahwa daerah ini aman dan tidak aman. Nah, dari situ kita. Dari situ, oke. Pak Adi, kalau boleh berbagi pengalaman selama Anda terbang, apa sih yang menjadi pembicaraan antar pilot, mungkin keluh kesah pilot terhadap data-data cuaca yang dimiliki sebelum terbang? Sebetulnya nggak ada ya. Satelit itu sudah cukup update untuk menggambarkan cuaca yang akan dihadapi selama memang perjalanan. Itu kalau boleh dibilang konvensional ya, kita memang pilot dikasih FOO ya kita harus pelajarin sama-sama. Yang sebenarnya sudah dijalani oleh orang-orang di luar negeri atau masyarakat yang lebih modern seperti apa? Kalau ini dikatakan konvensional. Kalau yang tadi seperti Flywatch itu sebetulnya di setiap airline, tapi di dunia ini juga nggak banyak yang punya Flywatch. Yang saya pernah tahu itu, saya pernah training juga di JEL, di ANA, itu memang dia seluruh penerbangan dia di dunia ini dia bisa watch, termasuk weathernya, sehingga seorang FOO itu yang punya duty hours 10 jam, dia akan bisa kasih tahu ke pilot bahwa Anda di depan Anda weather semakin jelek, fuel Anda ada berapa, saya sarankan Anda divert ke tempat lain, jangan teruskan. Ini masih tanggung jawab FOO berarti ya Pak? Masih. Kalau di Indonesia tanggung jawab FOO lepas ketika pesawat lepas landas? Di kita bukan Flywatch, banyak di kita hanya flight following. Mungkin dengan spider system ya, dia tahu pesawat itu jalan, tapi dia nggak tahu the weather. Dan dia hanya berkomunikasi saja dengan pilot. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi dilakukan ya? Dilakukan. FOO itu tetap memonitor pergerakan pesawat ketika sudah lepas landas. 10 jam dia duty, dia tidak boleh meninggalkan stasiunnya. Tidak boleh dia. Ini di Indonesia ya Pak ya? Di Indonesia. Di Indonesia tetap memonitor ya? Dia punya jam kerja 10 jam, dia tidak boleh meninggalkan sebelum pesawat ini lepas dari area kekuasaan dia atau pesawat ini sudah landing. Jadi sambil dia melakukan monitoring itu, tetapi kalau ketika dia harus membriefing pilot berikutnya, bagaimana mekanismenya, Pak? Kalau seorang FOO itu bertanggung jawab untuk membriefing pilot, kemudian memonitor pesawat, tetapi dia harus memonitor. Artinya tidak satu FOO. Dalam airline itu kan tidak satu FOO. Kalau yang lebih besar lagi airline-nya itu pasti ada supervisornya. Jadi beberapa FOO nanganin beberapa penerbangan dan memonitor, supervisor ini bisa melihat semua. Ini bicara ideal atau realitasnya seperti itu? Karena kalau kita tahu faktanya FOO itu sendiri saat ini dikatakan sangat minim jumlahnya. Bahkan peminatnya kalau di sekolah penerbangan itu dari 150 taruna katanya hanya 20-30 orang yang berminat menjadi FOO. Sebenarnya pada kenyataan di lapangan ada cukup banyak orang untuk bisa melakukan FOO itu. Ya, pastinya saya nggak tahu itu ada kebutuhan di airline-nya itu sendiri ya. Tentunya semakin banyak fleet-nya dia, ya tentunya semakin dia harus menambah FOO-nya. Pak Heri, bicara soal kualifikasi seorang petugas FOO, ini kan cukup tinggi karena dia harus mengecek berbagai hal dan itu pengecekan itu mendetail sekali, masalah soal bahan bakar, kemudian masalah rute, kemudian masalah cuaca. Dia harus punya kualifikasi yang sangat tinggi. Nah, sementara peminatnya itu sedikit, benar seperti itu ya Pak Heri? Ya, dibilang sedikit relatif. Jadi kebutuhan FOO ini kan yang melihat dari airline-nya masing-masing. Dari airline, Dia melihat dengan fleet-nya dia yang ada, dia butuh sekian FOO. Dia akan ajukan, dia akan training terus. Kalau dia nggak mampu, dia hire. Dari tadi. Siapa yang di-hire dari outsource? Dari outsourcing dalam artian tadi ground handling tadi. Bisa aja itu terjadi. Dia latih untuk mendapatkan license sebagai FOO. Enggak, si ground handling itu sudah punya license. Dia sudah harus punya license. Dia udah ada kerjasama lah gitu. Dia sudah ada punya license. Nah, license ini ya dengan mendapatkan license itu dia harus ikutin training dan pendidikan untuk FOO itu. Sebetulnya ya itu namanya ikut jumlah. Biasanya mereka satu perusahaan itu dia punya shift juga, 3 shift, biasa rata-rata 3 shift. Gitu kan. 3 shift. 3 shift. Kementerian Perhubungan kan melakukan pengecekan tiap 1 tahun sekali ya Pak, untuk mengecek apakah maskapai itu memang melakukan uji kompetensi untuk
petugas FOO-nya tiap tahun? Kalau FOO ya, kalau FOO itu tergantung license-nya yang berlaku 1 tahun. Kalau FOO. Kalau pengecekan itu tidak harus setahun sekali. Ya itu per orangnya ya. Karena dia harus memperbarui license-nya kan. Kalau dia license-nya mati, dia tidak boleh bekerja. Tapi kalau kaitannya dengan pengecekan itu ada, tadi saya bilang ada inspeksi, ada surveillance, ada audit, ada juga yang kita rem check itu misalnya rem check yang dadakan tanpa itu ada surveillance, ada programnya. Jadi mungkin dalam surveillance itu ada masuk ke segmen FOO. Kan surveillance ke airline itu macam-macam kan, ngambil di sini. Tidak langsung semua. Kalau audit 2 tahun sekali itu semua. Audit itu. Jadi kayak diagnosis secara totalitas. Orang ini wah sakitnya di sini ketemu di sini. Nah, tapi kalau itu audit yang 2 tahun sekali. Itu tiap perusahaan pasti kena itu, kena audit yang 2 tahun sekali. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Oke, dari audit selama ini adakah analisa bahwa petugas FOO itu kurang di maskapai di Indonesia? Saya sudah 8 bulan ninggalin ya sebetulnya. Tapi waktu saya yakin tidak terlalu banyak berubah Pak, 8 bulan. Sudah 8 bulan. Iya, tapi waktu zaman Anda masih menjabat. Ya, temuan itu pasti aja. Dalam audit itu pasti ada temuan. Temuan itu biasa dalam audit itu, temuan di bidang ini ditulis, dicatat, ini open. Nanti dia harus, si airline harus mempunyai program kapan dia menutup itu. Dia ajukan ke kita monitor. Oke, dia sudah close atau tidak. Ya, tergantung temuannya. Kalau temuannya parah ya mungkin ada sanksi-sanksi tadi. Audit itu kan kayak diagnose orang gitu, orang semuanya. Kan tidak harus dia sakit semua. Kalau dia parah sekali ya kita berhentiin, AOC-nya kita cabut gitu, atau kita suspend seperti ini AOC-nya seperti itu. Jadi ada prosedur dalam dunia penerbangan seperti itu. Seberapa rinci Kementerian Perhubungan bisa melakukan audit itu terhadap semua FOO yang dimiliki oleh maskapai? Kalau FOO sebetulnya itu sebagian kecil daripada audit itu. Oh, oke. FOO ya. Karena yang diaudit juga bisa di sisi operasi, itu bagian kecil dari tadi operation side. Bagian kecil aja FOO ini. Jadi sebetulnya ya audit itu berarti dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya Pak, tidak dalam 1 hari kemudian bisa mengaudit semuanya? Enggak, jadi ada bisa 2-3 minggu. 2-3 minggu gitu. Jadi satu perusahaan itu. Tetapi bagaimana memastikan hari-harinya tiap hari memang berjalan sesuai? Nah, itulah butuh internal control tadi. Jadi dalam sistem penerbangan itu dia sudah kita kasih AOC. Dia sudah sudah dapat AOC itu Air Operator Certificate. Dia sudah punya izin. Nah, di dalam izin itu juga ada sistem kontrolnya dia. Nah, kita melihat kalau dia tidak melaksanakan itu, nanti pada saat surveillance, pada saat inspeksi ketangkap. Nah, ditangkap itu bisa kena penalti, sanksi, ya, bisa sanksi administratif, sanksi sekarang ini masih sanksi administratif. Sekarang ini, setahu saya sebelum saya meninggalkan perhubungan, kita lagi menyiapkan untuk sanksi civil denda. Denda. Jadi airline itu sebetulnya di mana-mana, khususnya kayak di Amerika misalnya, dia denda itu dia paling ditakutin karena dia harus keluar uang. Kalau makin banyak dibikin kesalahan, makin banyak dia harus keluar uang. Bisa bangkrut gara-gara itu. Jadi itu yang sedang kita siapkan sekarang. Itu butuh PP dari Presiden nanti untuk penalti ini, misalnya satu kesalahan kena penalti 100.000 misalnya. Tapi kalau dia misalnya 1 jam dia melanggar 100.000, mungkin dia melanggar jam terbang satu komponen 10 jam, ya 10 kali 100.000, 1 poinnya misalnya itu kan 1 juta. Mungkin yang lain-lain kecil-kecil yang lain kalau dikumpulkan semua biar dia bisa denda sekian banyak ya rugi besar dia kalau dia tidak mengikuti aturan gitu. Ditahan dulu Pak, nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.